Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Tarmisi dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, akan memaparkan ilustrasi aktivitas rekreasi, yaitu camping ceria, problem solving. Bentuk aktivitas rekreasi yang saya desain yaitu mendaki gunung dan camping ceria. Untuk lokasi kegiatan berada di Ranukumbolo, tepatnya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kemudian peruntukan aktivitas ini ditujukan kepada siswa SMA sederajat. Mengapa demikian? Karena di usia SMA, siswa sedang mencari jati dirinya. Dengan kegiatan ini, siswa diharapkan akan belajar mengendalikan emosi, egoisnya, dan lain sebagainya. Lalu untuk pengelolaan kegiatan melibatkan kelompok kecil sekitar 5-10 orang. Namun kegiatan ini juga bisa dilakukan secara mandiri atau bisa disebut solo hiking oleh mereka yang sudah berpengalaman dan juga kelompok besar. Nantinya kegiatan ini dilakukan selama 1 hari 1 malam. Sebelum melakukan pendakian, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, mulai dari persiapan fisik maupun peralatan pendakian. Khusus aktivitas rekreasi yang saya bahas ini, yaitu fokus pada manajemen peralatan dan kebutuhan nutrisi. Tidak lain, fisik juga harus dipersiapkan secara matang. Hal ini saya fokuskan karena beberapa pengalaman yang saya temui ketika melakukan pendakian. Yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, ada 3 peralatan berat yang mendominasi bobot peralatan yang dibawa, atau bisa disebut big three. Pertama, ada tas. Tas ini harus bisa memuat peralatan, makanan, maupun minuman. Kapasitas tas biasanya disesuaikan dengan durasi perjalanan. Yang kedua yaitu ada sleeping bag atau SB. Fungsi dari SB ini untuk menjaga suhu tubuh agar tubuh tetap hangat ketika tidur. Yang ketiga yaitu tenda. Fungsi dari tenda untuk berteduh dari cuaca panas dan hujan. Selanjutnya ada worn item atau pakaian yang dipakai. Yang pertama ada base layer atau baju trekking. Bahan yang disarankan berbahan quick dry atau cepat kering. Biasanya berbahan polyester. Hal yang perlu diperhatikan dan dihindari yaitu pemakaian kain berbahan katun, karena keringnya lama. Pengalaman pribadi ketika melakukan pendakian di Gunung Argopuro pada tahun 2019, teman saya terkena gejala hipotermia karena terlalu lama menggunakan pakaian yang basah karena terkena keringat. Hipotermia itu sendiri yaitu kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Lalu kemudian sebaiknya menggunakan pakaian dengan lengan panjang. Kenapa? Karena untuk melindungi lengan dari sinar matahari. Kemudian ada celana lapangan. Bahan dasar celana dipilih yang quick dry juga agar dipakai ketika jalan tidak gerah dan kalau basah terkena keringat cepat kering. Kemudian ada topi. Topi ini penting untuk melindungi kepala dari sinar matahari. Topi juga berfungsi di kala hujan agar tidak langsung terkena ke wajah. Maksudnya airnya tidak langsung terkena ke wajah. Kemudian kaos kaki quick dry. Lalu juga sepatu hiking. Disarankan menggunakan sepatu yang berbentuk boots atau semata kaki dan bisa juga sepatu hiking model low atau di bawah mata kaki. Kemudian pakaian ganti terdiri dari atasan, bawahan, dan underwear. Minimal harus lengkap 1 set. Pakaian ganti ini segera dipakai begitu tenda sudah didirikan, sehingga badan tidak kedinginan. Peralatan yang penting pada saat kondisi statis yaitu pada saat berada di camp adalah yang punya daya insulasi atau proteksi dari suhu dingin. Fungsinya untuk menahan panas tubuh biar tidak kedinginan dan mencegah hipotermia.
Ada 4 item yang harus wajib dibawa, yaitu pertama ada jaket, kedua ada kaos kaki, ketiga ada sarung tangan, yang keempat ada kupluk. Jaket ada 3 pilihan. Yang pertama berbahan polar, berbahan isian sintetik atau dakron, dan juga jaket down atau bisa disebut bulang atau bola angsa. Disarankan memakai jaket down karena jaket ini memiliki rasio tingkat kehangatan dan berat paling baik. Sedangkan kupluk, sarung tangan, dan kaos kaki disarankan dari bahan wool karena wool merupakan material alami yang mampu menahan panas dengan sangat baik. Selanjutnya ada peralatan pendukung. Peralatan yang nggak kalah pentingnya dibawa yaitu ada raincoat atau ponco waterproof. Ponco ini wajib dibawa meskipun cuaca kemarau, karena cuaca di gunung tidak bisa ditebak. Selanjutnya ada P3K. Sesuaikan isi P3K ini sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketiga ada flysheet. Fungsi dari flysheet ini digunakan untuk berteduh ketika kala hujan turun, ketika waktu di perjalanan atau ketika trekking sebelum sampai di area camp. Peralatan dapur terdiri dari masak, makan, dan minum. Untuk kemudahan dan kepraktisannya, sebaiknya menggunakan kompor gas seperti gambar di sini. Untuk memasak dibutuhkan yang namanya cooking set. Biasanya terdiri dari 1 pot untuk rebus-rebusan dan 1 pan untuk penggorengan, dan juga piring untuk menaruh makanan, serta mug untuk minuman panas seperti kopi maupun teh. Selanjutnya adalah peralatan makan seperti sendok dan garpu. Lalu ada jerigen untuk air, untuk keperluan menampung air selama di camp, baik untuk memasak, mencuci peralatan masak yang kotor. Ketika melakukan perjalanan, dalam tim harus dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada navigator, tugasnya sebagai penunjuk jalan. Kedua ada leader, tugasnya memimpin tim yang harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi di lapangan. Biasanya, pemimpin yang dipilih menjadi leader dalam sebuah pendakian adalah orang yang memiliki ketahanan tubuh yang kuat dan memiliki wawasan yang baik tentang jalur pendakian yang dilewatinya. Ketiga ada chef atau tukang masak. Yang keempat ada logistik. Biasanya bagian logistik memakai tas carrier yang paling besar dan memiliki fisik yang sangat bagus. Yang kelima ada follower atau seorang pengikut. Biasanya orang yang belum mempunyai pengalaman. Yang terakhir ada sweeper. Tugasnya sebagai penyapu rombongan pendakian agar tidak ada barang dan pendaki yang tertinggal. Sweeper biasanya berada di posisi paling belakang dalam rombongan. Ketika sudah sampai pada lokasi atau area camp, disarankan segera mendirikan tenda supaya bisa segera ganti pakaian semuanya. Dan ketika mendirikan tenda, semua harus bantu. Disinilah gunanya tim untuk bekerja sama. Lalu ada kebutuhan nutrisi. Konsumsi merupakan unsur penting dalam perjalanan karena merupakan sumber tenaga saat beraktivitas di alam bebas. Agar apa yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan, perlu dihitung jumlah kalori setiap porsi makannya. Rata-rata orang dewasa membutuhkan 2000 kalori untuk aktivitas dalam satu hari. Biasanya menu sehari-hari kurang lebih makan pagi 2 lembar roti tawar kurang lebih 95 gram dengan sosis goreng sekitar 242 kalori. Selanjutnya makan siang, snack seperti coklat bars 60 gram, kacang-kacangan 60 gram, energi bars 28 gram, 2 buah permen, dan 2 pisang. Jumlahnya sekitar 1078 kalori. Untuk makan malam, nasi dengan wortel sekitar 100 gram, sosis lalu sup kacang hijau dengan 1 buah tempe goreng dengan total 442 kalori. Jadi setiap porsi bisa disesuaikan sendiri sesuai kebutuhan kalorinya. Selain perhitungan kalori,
Kebutuhan air untuk memasak juga tidak kalah penting dan jangan sampai terlewat. Jika di tempat beristirahat ada sumber air, maka air yang dibawa hanya untuk kebutuhan minum saja. Jadi kalau tiap malam ingin membuat sup tidak masalah. Namun kalau tidak ada sumber air di sekitar, maka harus berhemat. Memasak makanan yang membutuhkan sedikit air seperti nasi goreng bisa jadi pilihan. Pasca kegiatan, diharapkan siswa agar bisa semakin berbaur dan mengenal satu sama lain melalui cara berpikir, bersikap, bekerja sama, saling membutuhkan, belajar sopan santun, baik perbuatan dan perkataan, mandiri, kuat, dan senang. Itu tadi ilustrasi gambar dan penjelasan dari saya, dan akan saya tampilkan video ilustrasi ketika saya mendaki di Gunung Argopuro pada tahun 2019. Sebelum lanjut ke video ilustrasi, saya akhiri sampai di sini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum no, tak bumbunya gak apa? Oh iya.